A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai kecintaan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Idris Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Syafi'i, adalah salah seorang pemuka ahli sunnah yang hidup di abad kedua Hijriyah. Beliau ini bukan hanya pandai dalam fikih, tetapi juga sangat terkenal dalam syair-syairnya, sehingga apabila kita melihat beliau ini sebagai penyair di samping sebagai seorang faqih, maka kita akan mengerti betapa syair-syair beliau ini mendapat tempat di kalangan muslimin. Ahlul Bait Rasulullah SAW itu memiliki kedudukan tersendiri pada syair-syair Imam Syafi'i, di mana setiap orang yang mendengarkan syair-syair beliau tentang pujian beliau terhadap Ahlul Bait akan terkesima. Beliau dalam salah satu syairnya mengenai Ahlul Bait, setelah beliau memuji Ahlul Bait Nabi dan menampakkan rasa sayangnya dan cintanya kepada Ahlul Bait, beliau menyebutkan bahwasanya kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi adalah merupakan satu kewajiban yang datangnya dari Allah dan Al-Quran. Setiap orang harus menjauhkan dari segala jenis fanatisme, kesukuan, dan mazhab, maka harus memuliakan Ahlul Bait Nabi dan memahami kedudukan tinggi para Ahlul Bait Nabi, sehingga tidak bersolawat kepada Ahlul Bait Nabi dalam solat, di mana dalam solat itu kita diwajibkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad di dalam solat. Itu kalau kita lupa membacanya, itu akan menyebabkan batalnya solat tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengingatkan bahwasanya ketika masyarakat Islam itu diterjang oleh ombak perselisihan dalam fikih dan juga kelompok, maka tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri daripada terpaan perselisihan tersebut. Itu mereka harus berpegangan kepada hablullah, talinya Allah, dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mereka harus mentauladani metode yang dijalankan oleh para Ahlul Bait Nabi agar dapat selamat daripada virus perselisihan tersebut. Dan daripada kebanggaan Ahlul Bait Nabi, yaitu di mana setiap golongan atau setiap kelompok fikih dan teologi Islam, baik Syiah maupun Sunnah, itu membanggakan para keluarga Nabi, dan berani dikatakan bahwasanya se-ekstrim manapun orang dari mazhab Islam itu tidak berani untuk menciderai atau menghinakan daripada kedudukan suci para Ahlul Bait Nabi. Muhammad ibn Idris Syafi'i adalah salah seorang pemuka ahli sunnah yang terkenal dengan kecintaannya kepada Ahlul Bait Nabi. Syair-syair yang ditinggalkan beliau berkaitan dengan hubbu Ahlul Bait itu membawa kita memahami betapa beliau tenggelam dalam rasa cintanya kepada Ahlul Bait Nabi.
Muhammad ibn Idris Syafi'i atau Imam Syafi'i adalah salah seorang daripada 4 imam ahli sunnah dan pemuka mazhab Syafi'i atau imam mazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah Qamariyah di Palestina. Ayahnya bernama Idris dan nasab beliau itu bersambung ke Bani Hashim dan Bani Umayyah pada Abdu Manaf. Nasab Imam Syafi'i itu bersambung ke Bani Hashim dan Bani Umayyah di Abdi Manaf, di mana Imam Syafi'i ini adalah putra atau keturunan dari Muttalib ibn Abdi Manaf, dan Abdi Manaf adalah kakek kesembilan daripada Imam Syafi'i. Ibunya bernama Fatimah, putri daripada Ubaidillah, yang nasabnya bersambung kepada Imam Hasan atau Imam Husain, dan nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Hasan atau Imam Husain. Begitu juga nasabnya bersambung kepada Sayyidah Fatimah. Imam Syafi'i dalam ilmu fikih dan usul fikih itu termasuk orang yang memiliki keahlian yang sangat tinggi, dan beliau menulis karya-karya seperti Ar-Risalah, Al-Um, dan Mabsud. Di antara gurunya yang terpenting itu adalah Imam Malik, yaitu Imam Mazhab Maliki, dan muridnya yang paling terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal, pemuka Mazhab Hambali. Beliau wafat, Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah Qamariyah di Mesir. Para sahabat KSM, untuk lebih mengenal syair-syair Imam Syafi'i yang berkaitan dengan kecintaan beliau, tentang refleksi kecintaan Imam Syafi'i kepada Ahlul Bait, mari kita bacakan beberapa potongan syair-syair Imam Syafi'i yang sampai hari ini masih seringkali disebut dan dibacakan oleh para ulama dan juga para penyair-penyair Arab. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, "Syahidtu bi anna Allah la rabba ghairahu wa ashhadu anna al-ba'sa haqqun wa akhlasu wa anna Aba Bakrin khalifatu rabbih wa kana Abu Hafsin 'ala al-khairi yahrisu wa ashhadu rabbi anna Utsmana fadilu wa anna Aliyan fadluhu mutakhassasu." Yang artinya kurang lebih adalah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya hari kebangkitan itu adalah hak, hari kebangkitan adalah benar, dan aku beriman dengan tulus bahwasanya Abu Bakar adalah khalifahnya Allah, adalah khalifatullah, dan Umar ibn Khattab itu begitu cinta, begitu bersemangat, begitu rindu untuk melakukan kebajikan dan kebaikan. Dan aku bersaksi bahwasanya Utsman adalah seorang yang fadil, seorang yang mulia, dan Ali memiliki keutamaan yang tersendiri dan istimewa. Banyak sekali dijumpai di potongan-potongan syair Imam Syafi'i keutamaan Ahlul Bait dan hub atau kecintaan kepada mereka. Ketika Imam Syafi'i melakukan ibadah haji, kemudian beliau melewati beberapa kelompok muslimin yang sedang berada di Mina. Imam Syafi'i kemudian menyampaikan syairnya, "Ya raqiban kif bil muhassabi min Mina wahtif biqaidi khayfiha wan nahidi
saharan idza fadal hajiju ila mina faidon kamultatimi al-furatil faidi in kana rafdan hubbu ali Muhammadi falyashhadis saqalani annani rafidi. Yang artinya wahai orang-orang yang sedang berkendara, tentunya yang dimaksud adalah mengendarai onta ya, di padang pasir Mina, maka berikan kabar kepada orang-orang yang sedang duduk di bukit-bukit dan juga dataran-dataran tinggi, kabarkan kepada mereka. Dan kepada para peziarah yang sedang menuju Mina, seperti air sungai Furat yang sedang bergerak pada pagi hari. Sampaikan kepada mereka apabila kecintaan kepada Ahlul Bait itu dianggapnya Rafidi atau Rafdun, dianggapnya Rafidi dan kufrun dan kekafiran, maka hendaklah para jin dan segenap manusia ketahui bahwasanya aku adalah seorang Rafidi. Di Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku karena mencintai Ahlul Bait aku dituduh Rafidi atau dituduh Syiah. Rafidi itu identik dengan Syiah misalkan, maka ketahuilah bangsa jin dan manusia bahwa aku adalah seorang Rafidi. Jadi kecintaan kepada Ahlul Bait itu sudah mendarah daging di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwasanya mencintai Ahlul Bait ini adalah kewajiban. Ya ala baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahli bait Rasulullah, mencintai kalian itu adalah fardun, kewajiban, minallah, yang datangnya dari Allah, fil Qur'ani anzalahu, yang telah disebutkan di Quran, yang diturunkan oleh Allah. Kafakum min azimil qadri, dan cukuplah bagi kalian itu kedudukan yang tinggi. Annakum man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Barang siapa yang sholat kemudian tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah, maka sholatnya tidak akan dihitung, tidak dianggap sholat. Saking begitu tingginya kedudukan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijadikan pecinta Ahlul Bait Rasulullah sampai akhir nafas kita. Mengenai Imam Ali, Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, ana abidun lifata unzila fihi hal ata. Aku adalah hamba daripada seorang pemuda yang diturunkan surat Al-Ata. Karena surat Al-Ata ini disebutkan turun, asbabun nuzulnya adalah untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ila mata aktumuhu, sampai kapan aku harus menyembunyikan keutamaan daripada Sayyidina Ali, katanya. Ila mata, sampai kapan? Ila mata. Imam Syafi'i ketika berziarah ke Baitullahil Haram, ketika dia melewati gunung atau melewati sebuah lembah, beliau kemudian menangis dan berkata, alun nabi dari ati wahum ilaihi wasilati arju bihim u'tiya gadan biyadil yamini sahifati. Keluarga Rasulullah itu adalah tempatku bergelayutan dan merekalah sebagai wasilahku untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Dan aku berharap nanti kelak pada hari kiamat buku amalanku diberikan ke tangan kananku melalui kecintaanku kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Qalu tarafatta qultu kalla marraftu dini wala i'tiqadi lakin tawallaitu ghayra syakkin khairu imamin wa khairu hadi in kana hubbul wali rafdan fa innani arfadul ibadi. Imam Syafi'i menceritakan bahwasanya banyak yang mengatakan, hai Syafi'i, engkau adalah seorang Rafidi dan seorang yang murtad. Aku berkata, tidak akan pernah. Aku bukanlah Rafidi dan juga aku bukan murtad. Tetapi tanpa diragukan lagi, aku adalah
mencintai imam yang terbaik dan seorang yang memberi petunjuk yang terbaik, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau sekiranya mahabbah atau kecintaan kepada Ali yang merupakan walinya Allah itu sebagai dalil atau alasan aku dituding sebagai Rafidhi dan orang yang murtad, maka hendaknya dunia saksikan aku adalah orang yang paling tidak beragama, arfadul ibad, bahwasanya aku adalah orang yang paling Rafidhi. Di tempat lain Imam Syafi'i berkata, idza nahnu faddalna aliyan fa innana rawafidu bitafdili inda dawil jahli wa fadlu Abi Bakr idza ma dzakartuhu rumitu binasbin inda dzikril fadli fala ziltu da rafdin wa nasbin kilahuma bihubbaihima hatta uwassida fir ramali, yang artinya setiap kali aku memuliakan dan mengunggulkan Sayyidina Ali dikarenakan perbuatanku ini, maka aku di mata orang-orang jahil ibarat seorang yang murtad dan tidak beragama. Dan di sisi lain ketika aku menyebutkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar, maka dikarenakan itu aku dituding sebagai seorang nasibi. Oleh karena itu, dikarenakan kecintaanku kepada dua orang tersebut, yaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, aku selalu dituding sebagai nasibi dan rafidhi. Tetapi ketahuilah, selagi aku masih hidup di dunia ini, maka aku akan selalu mencintai kedua orang tersebut. Ana syi'i fi dini wa asli bi Makkah summa dari askaliyah, katanya. Aku dalam agama itu mengikuti Ahlul Bait Nabi dan kabilahku adalah di Mekah, sedangkan rumahku Uskailah. La in kana dzambi hubbu ali Muhammadin fadzalika dzambun lastu anhu atubu. Kalau sekiranya mencintai Ali Muhammad, keluarga Muhammad itu disebut sebagai dosa atau digolongkan sebagai dosa, maka aku tidak akan pernah bertobat atas dosa tersebut. Hum sufa'ai yauma hasri wa mauqifi. Para ahli bait Nabi itu adalah syafi'aku, orang-orang yang akan mensyafaatiku di hari kebangkitan kelak dan di hari mahsyar kelak. Idza kasaratni yauma dzaka dunubu, ketika dosa-dosaku sudah begitu banyak dan menggunung, merekalah yang akan mensyafaatiku. Lau fattashu qalbi la alfau bihi satraini qad khutta bila katibin al-adlu wat tauhid fi janibin wa hubbu ahli al-bait fi janibi. Imam Syafi'i melanjutkan, sekiranya hatiku ini dikeluarkan atau hatiku ini disobek, maka akan mereka dapati dua tulisan tanpa ada orang yang menulis di situ, sudah ada tulisannya. Di satu sisi di situ disebutkan keadilan, di satu sisi terdapat keadilan dan tauhid, dan di sisi lain adalah hubbu ali Muhammad, kecintaan kepada ahli bait Nabi. Dan setiap kali di majlis itu diceritakan keutamaan Sayyidina Ali dan kedua putranya serta istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah, maka tidak sedikit orang lalu yang cemberut wajahnya dan berkata, keutamaan-keutamaan itu tidaklah benar dan tinggalkanlah itu, karena ini adalah ucapan-ucapan Rafidhi, katanya. Kemudian Imam Syafi'i bersyair, bari'tu ilal muhaimini min unasin yarawna ar-rafda hubbal fatimiyah. Aku berlepas diri kepada al-muhaimin, yaitu kepada Allah SWT, daripada orang-orang yang menganggap mencintai Fatimiyah, keluarga Fatimah itu sebagai Rafidhi. Idza dzakaru aliyan aw banihi afadu birriwayati alwih. Jadi ketika disebutkan keutamaan-keutamaan Ali dan kedua putranya, maka mereka menganggapnya itu adalah kebohongan-kebohongan belaka. Ala alir rasul salat rabbi wala antuhu litilkal jahiliyah, katanya. Dan salawat dan salam
Allah SWT kepada keluarga Nabi Muhammad. Dan aku mengutuk dan melaknat orang-orang yang jahil, yang tidak mengenali keutamaan keluarga Nabi. Jadi ketika disebutkan keutamaan Ali dan putra-putranya, kemudian mereka berkata agar supaya keutamaan mereka itu tertutupi, tidak terekspos, maka rahmat Allah SWT kepada keluarga Nabi dan laknat Allah kepada orang-orang yang jahil. Wasaili an hubbi ahlil baiti hal ukirru i'lanan bihi am ajhadu hayhata mamzujun bilahmi wa dami hubbuhum wa huwal huda war rushdu ya ahla baitil mustafa ya uddati wa man alayya hubbuhum a'tamidu wa man ala hubbuhum a'tamidu antum ilallahi ghadan wasilati wa kaifa ahsha wa bikum a'tadidu waliyukum fil hulti hayyun khalid waddiddu fi narin lada mukhalladu. Wahai orang-orang yang bertanya mengenai mahabbat, mengenai kecintaan kepada ahlul bait, apakah aku harus secara terbuka menyampaikan kecintaanku kepada mereka, ataukah aku harus mengingkarinya? Maka tidaklah sekali-sekali aku mengingkari kecintaan dan kerinduanku kepada mereka, karena kecintaan dan hubbu Ali Muhammad itu sudah menyatu dengan darah dagingku, dan kerinduan dan kecintaan kepada mereka lah menjadi wasilah, petunjuk dan kesempurnaan spiritualku. Wahai keluarga Ali Muhammad, yang kalianlah segala sesuatuku. Wahai orang-orang yang aku bersandar kepada kecintaan kepada kalian. Kalian nanti pada hari kiamat akan menjadi syafi' atau orang-orang yang mensyafaatiku. Maka bagaimana aku takut sedangkan aku bersandar dan yakin kepada kalian. Orang yang mencintai kalian akan berada di surga selamanya, dan musuh-musuh kalian akan terbakar selamanya di api neraka. Di tempat lain Imam Syafi'i berkata, walamma ra'aitun nasa qad dhahabat bihim madahibuhum fi abhuril ghayyi wal jahli raqibtu ala ismillahi fi sufunin naja wa hum ali baitil mustafa khatamir rusul wa amsaktu hablallahi wa huwa wula'uhum kama qad umirna bitamassuki bil habli. Ketika aku menyaksikan mazhab-mazhab dan perselisihan-perselisihan fikih telah menyebabkan umat Islam tenggelam di lautan kejahilan dan kesesatan, maka dengan nama Allah aku menaiki bahtera keselamatan, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, dan aku berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu kecintaan kepada mereka, sebagaimana Allah sudah memerintahkannya untuk berpegang teguh kepada hablullah al-matin. Ikhwani wa akhwati sekalian dimanapun berada, saya kira kita cukupkan dahulu pembahasan ini. Insya Allah rasa kecintaan kita kepada keluarga Nabi akan semakin bertambah. Alal khusus, bil khusus ketika kita melihat Imam Syafi'i, imam fikih yang diikuti oleh mayoritas muslimin di Indonesia, begitu beliau menganjurkan kecintaan kepada keluarga Nabi dan berpegang teguh kepada kecintaan Ali Muhammad. Karena dengan kecintaan kepada Ali Muhammad kita berharap nanti buku amalan kita akan diserahkan kepada tangan kanan kita, yang menjadi harapan kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad dan keluarganya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى